Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Pratama, dosen Prodi Manajemen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Saat ini, era future harus memaksa kita untuk berubah dan beradaptasi. Era ini telah terdeklarasi dengan Industri 4.0 dan Society 5.0. Hal ini jika tidak menggugah generasi saat ini, lalu siapa lagi yang akan mengubahnya? Pada proses kali ini, Tridharma, dosen pertama saya, yaitu adalah Dharma Pengajaran. Sebagai dosen, era saat ini haruslah terus berinovasi dan adaptif. Dalam mengimplementasi hal tersebut, saya juga harus terus belajar dan bersinergi dengan zaman saat ini. Adapun beberapa mata kuliah yang pernah saya ampu, yaitu yang pertama adalah Statistika Bisnis, Manajemen Lintas Budaya, Sistem Informasi Manajemen, Manajemen Konflik, Manajemen Sumber Daya Manusia, Kewirausahaan, Pengantar Manajemen. Dari beberapa mata kuliah yang saya ampu, saya akan menyampaikan mata kuliah Manajemen Lintas Budaya. Mata kuliah Manajemen Lintas Budaya membahas mengenai manajemen lintas budaya secara umum, manfaat mengetahui berbagai budaya di belahan dunia, mempelajari kebiasaan dan kehidupan secara umum. Dalam kaitannya dengan bisnis, sehingga mahasiswa dipersiapkan untuk bisa menyesuaikan diri dengan kebudayaan manapun pada saat bekerja atau menggeluti bisnis. Dalam capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa mampu menerapkan konsep-konsep manajemen lintas budaya untuk menyikapi perbedaan budaya di berbagai belahan bangsa. Yang selanjutnya mengantisipasinya dalam dunia bisnis dan ekonomi, terlebih lagi di era future saat ini. Terdapat beberapa sebaran pertemuan materi. Yang pertama dan kedua adalah konsep dasar manajemen lintas budaya. Yang ketiga dan keempat adalah pengkondisian budaya. Yang kelima, horizon dan pembentukan tim. Yang keenam, implikasi budaya dalam perilaku kelompok. Yang ketujuh, pengambilan keputusan lintas budaya. Yang kedelapan, UTS. Yang kesembilan, negosiasi bisnis internasional lintas budaya. Yang kesepuluh, close culture management worker dalam lingkungan multicultural. Yang kesebelas adalah kepemimpinan lintas budaya. Yang kedua belas, manajemen konflik dalam lintas budaya. 13, pengembangan teamwork. 14, motivation dan leading skill. 15, studi kasus permasalahan manajemen lintas budaya. Dan yang terakhir adalah ujian akhir semester. Adapun beberapa buku referensinya, itu yang pertama adalah Small Business Management in Cross Cultural Environment dari Perlin. Yang kedua adalah Understanding Cross Cultural Management 4th edition dari Mary Jolie. Yang ketiga adalah Cross Cultural Management A Contemporary Approach dari Jasmine Mahadevan. Dalam menjalankan proses pengajaran saya mengkombinasikan pembelajaran dengan beberapa platform teknologi informasi. Yang pertama adalah LMS, Learning Management System. Yang kedua, Academic Information System, yang tertuang dalam lecture.dharmaja.ac.id. Dalam menguatkan proses tersebut, saya berkolaborasi dengan beberapa platform. Yang pertama adalah Zoom Meeting, Google Meet, WhatsApp, Kahoot, Quiz, dan Google Form. Media-media tersebut akan mempermudah mahasiswa-mahasiswa dalam proses pembelajarannya dan menggugah rasa untuk belajarnya. Lalu selanjutnya adalah kontrak belajar. Dalam kontrak belajar di sini terdapat beberapa kesepakatan antara dosen dan mahasiswa, yaitu yang pertama adalah keterlambatan paling maksimal adalah 15 menit. Yang kedua adalah jika terjadi tindakan buruk dalam bentuk pembelajaran atau apapun itu akan berdampak kepada nilai E. Yang terakhir adalah buku ataupun e-book harus dimiliki. Selanjutnya adalah terkait penilaian. Terdapat penilaian yang pertama UTS sebesar 20%, UAS sebesar 20%, tugas sebesar 20%, kehadiran sebesar 20%, dan attitude sebesar 20%. Lebih jauh lagi, terdapat range nilai, yaitu yang pertama A 80 sampai 100, A minus 75 sampai 79,5, B plus 70 sampai 74,5, B 65 sampai 69,5, C 55 sampai 64,5, D 30 sampai 54,5, E kurang dari 30. Lalu selanjutnya
Saya menggunakan metode pembelajaran diskusi dengan diberikan case study method, dengan harapan mahasiswa dapat mengembangkan kreativitas mereka dalam memecahkan masalah berdasarkan referensi dari kasus yang diberikan. Case study memiliki fungsi sangat penting dalam pembelajaran karena dapat membantu mahasiswa atau peserta didik untuk memahami teori dan konsep yang telah dipelajari dalam agar dapat diterapkan dalam situasi dunia nyata. Dengan menggunakan studi kasus, mahasiswa dapat belajar dari pengalaman orang lain dan mengaplikasikannya dalam pengalaman mereka sendiri. Perkuliahan Manajemen Lintas Budaya terdapat sub CPMK pada pertemuan ini, yaitu adalah mampu memahami konsep manajemen lintas budaya. Berikut video ajar terkait manajemen lintas budaya di era Fucha. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan ngebahas tentang manajemen lintas budaya. Kata kuncinya adalah budaya. Terlebih dulu ya, budaya. Nah, pada pertemuan ini pula ada beberapa kriteria penilaian dan indikator. Yang pertama adalah mahasiswa mampu mengetahui, menjelaskan, mendefinisikan, dan memahami mengenai definisi manajemen lintas budaya. Yang kedua, mahasiswa sama mengetahui, menjelaskan, mendefinisikan, dan memahami tentang bidang-bidang apa saja dalam manajemen lintas budaya tersebut. Selanjutnya, dalam bentuk pengertian dari KBBI, budaya itu adalah adat istiadat, akal pikiran, maupun budi. Nah, lebih jauh lagi di sini, kata kuncinya adalah kebiasaan yang terjadi di lingkungan. Jadi hal yang selalu dilakukan oleh masyarakat, komunitas, grup tertentu yang dilakukan terus-menerus dan disepakati disebut dengan budaya. Oke, selanjutnya adalah mengapa budaya itu penting? Ada dua bagian, yang pertama internal integrations, yang kedua adalah external adaptations. Poinnya adalah internal ini untuk diri kita, kelompok kita, agar apa? Anggota atau kelompok kita bisa merasa efektif dan efisien dalam melakukan komunikasi, contohnya ya, dalam organisasi internal tersebut. Nah, itu internal integration, diintegrasikan ke dalam internal. Lalu selanjutnya adalah external adaptations. Kita dapat beradaptasi dengan budaya luar, kita dapat bersaing, kita dapat apa namanya? Bersaing dalam tanda kutip, mengurangi persaing. Kita tahu nih lawan bicara kita dari budaya mana. Lalu selanjutnya kita dapat tahu juga bagaimana kita harus bersikap dengan lawan bicara kita juga. Seperti itu ya. Lalu selanjutnya, di sini ada culture pattern atau pattern daripada budaya tersebut. Ada dua bagian. Yang pertama adaptif, yang kedua unadaptive, organizational culture. Poinnya adalah di sini, ketika kita berbicara adaptif, kita berbicara keseluruhan. Tujuannya untuk apa? Untuk baik. Dari apa? Baik terhadap organisasi tersebut, dengan tujuan organisasi tersebut. Itu inti daripada adaptif. Kalau unadaptif itu hanya salah satu saja, kelompok sendiri atau mungkin beberapa komunitas-komunitas tertentu dalam sebuah organisasi. Di sini terbagi menjadi tiga: visible behavior, express value, dan underlying assumptions. Selanjutnya, di dalam organizational culture terbagi menjadi 4 bagian. Lebih jauhnya seperti ini petanya. Nah, ada 4 bagian. Yang pertama adalah fleksibilitas, yang kedua stabilitas, terakhir fokus internal ataupun eksternal. Ini adalah teori dari Cameron dan Quinn, dari Cameron dan Quinn tahun 99. Tergantung kita mau membuat budaya organisasi kita seperti apa, fleksibel, stabil, atau fokus eksternal ataupun internal. Tergantung kita. Seperti itu. Ada beberapa nilai-nilai atau beberapa indikator-indikator. Seperti contoh di sini budaya klan. Budaya klan di sini kooperatif, bijaksana dalam persetujuan, keadilan, dan selanjutnya adalah kesederhanaan sosial. Di sini berdampingan dengan adaptabilitas, yaitu nilai-nilainya adalah nilai kreatif, sering eksperimen, mengambil resiko, otonomi, dan responsibilitas. Karena di sini orang saling itu disebut dengan fleksibilitas. Jika kita turun ke bawah ke stabil, kita butuh budaya yang birokratis dan budaya yang achievement. Birokratis ini kita mencapai ekonomi, formalitas, rasionalisasi, ya, atau rasionalitas, keteraturan, dan kepatuhan. Disusul dengan budaya achievementnya, kompetisi, kesempurnaan, agresivitas, dan inisiatif, ya, inisiatif personal dan ketekunan. Atau terbagi lagi menjadi internal ataupun eksternal. Sama dalam pemilihan indikator ini karena seperti itu. Lalu selanjutnya di sini, nah kita bicara budaya, kita bicara lintas, antar lintas budaya di sini. Ini lebih lintas lagi, yaitu era Fucha.
Era Fucha ini adalah terindikasi, terdeklarasi lah, bukan indikasi lagi, terdeklarasi dengan adanya industri 4.0 dan society 5.0. Bayangkan di sini, ya, di sini kita sudah masuk ke era society 5.0, di mana kita masuk. Selamat datang Pak Yana Ditya dalam materi perkuliahan sekian, materi sekian, materinya tentang ini, kurang pertemuannya sekian lagi. Jika itu terjadi, ya kita akan terbantu lagi. Sekarang sudah muncul banget yang namanya AI contohnya, ya. Kita tinggal searching aja di Google, seluruhnya akan muncul, ya. Tapi kita harus bijak. Nah, dalam sebutan itu ada yang disebut dengan internet sehat. Dalam internet sehat pun dalam dunia fucha itu sangat penting. Jadi kita nggak bisa ngasal ngambil sampel, kita harus uji dulu. Nah, itulah fungsi daripada adaptasi di era fucha. Poinnya adalah adaptasi. Dari adaptasi kita akan membandingkan dengan kegiatan-kegiatan sebelumnya, ya, itu akan memunculkan hasil-hasil yang inovatif. Nah, dalam dunia fucha di sini dijelentrehkan lagi, dijelaskan lagi. Pertama ada velocity, yang kedua ada uncertainty, yang ketiga ada complexity, yang terakhir adalah ambiguity. Pokoknya semuanya adalah ketidakjelasan. Tapi di bagian bawah, ya, di bagian bawah adalah cara bagaimana kita beradaptasi. Velocity. Velocity di sini contoh kalimatnya adalah lingkungan bisnis yang cepat berubah mempengaruhi dinamika. Solusinya apa? Ya kita adaptif. Kita harus merubah bisnis kita menjadi bisnis yang agile, bisnis yang bisa menerima kritikan orang, ya. Lalu seperti contohnya ada beberapa bisnis itu, contohnya Transmart lah. Transmart itu semenjak ownernya turun, mengecek Transmart satu persatu, naik lagi terus menerus. Nah, itu fungsi daripada top manajemennya sangatlah penting. Selanjutnya uncertainty, tantangannya. Bayangkan di sini uncertainty, ketidakjelasan. Nah, ketidakjelasan ini tentang apa? Tantangan mengelola perbedaan budaya, ya. Yang tadinya kita biasa-biasa saja dengan orang Indonesia, ketemu dengan orang luar, ya kita harus tahu budaya mereka. Kita nggak bisa, bolehlah kita nanya nama, tapi kita nggak bisa nanya agamanya apa, di sini ngapain aja. Ada beberapa hal yang tidak bisa kita tanyakan. Nah, itu kita harus paham dulu nih di dunia sebelum, kalau saya sebut sebelum pandemi, ya. Karena masuk pandemi itu sudah fucanya kelihatan benar gitu, gap-gap. Lalu selanjutnya kompleksiti. Kompleksiti adalah kerumitan, ya. Kerumitan di sini kompleks, menyulitkan manajemen lintas budaya dalam membangun hubungan yang efektif dan memfasilitasi komunikasi. Poinnya tetap di komunikasi. Karena di sini kita service orientations, bagaimana kita menservis lawan bicara kita, rekan sejawat kita, teman kantor kita, ya. Kita harus tahu dulu bagaimana kita memfasilitasi komunikasinya yang efektif. Nggak bertele-tele, nggak panjang juga. Lalu selanjutnya ambiguitas di sini, ya. Kebutuhan untuk beradaptasi dengan perbedaan budaya yang ambigu dan tidak jelas menimbulkan apa nih, misalnya nih, ya, menimbulkan tantangan mengelola hubungan lintas budaya. Misalnya perbedaan dalam etika bisnis, tadi sudah kita bahas di uncertainty. Karena uncertainty, ambiguity hampir sama, ketidakjelasan, tapi ini lebih detail lagi tentang ambiguitas. Tantangan nih, mengatasi tantangan ini. Seorang yang paham, manajer dari sebuah perusahaan dengan background lintas budaya yang kompleks di sini, dia harus mengembangkan keterampilan, kemampuan untuk mengelola perbedaan budayanya secara efektif dan beradaptasi dengan lingkungan bisnis yang tidak pasti dan cepat berubah. Agile ini. Kita harus kuat, kita harus bisa berubah. Ketika kita naiknya cepat, jangan terlalu senang juga, turunnya pasti cepat. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Baik, saya stop share screen dulu ya. Silahkan, ada yang mau ditanyakan? Bingung, kecepatan? Atau gimana? Mau tanya, Pak. Oke, silahkan, Levina. Kan di era Fuca itu kan kita harus memaksakan diri buat beradaptasi kan, Pak. Nah, Oke, menurut Bapak, bentuk real apa yang perlu kita persiapkan di era tersebut? oke, beradaptasi ya. Tadi sempat saya singgung tentang yang namanya, kita ambil case yang lain ya, studi kasusnya nggak hanya di lintas budaya saja atau budaya itu sendiri. Kita ambil kasus di pemasaran. Kita jualan zaman sekarang ini. Jualan kalau cuma di depan rumah aja laku nggak? Ya laku gitu loh. Salah nggak? Ya nggak salah. Tapi sekarang kita sudah masuk ke era di mana digitalisasi itu masuk.
Digitalisasi itu muncul, ya. Jadi kita bisa jualan di e-commerce, kita bisa jualan di WhatsApp, kita bisa jualan di apa namanya Facebook mungkin, tergantung barangnya cepat atau barang cepat saji atau barang yang sifatnya kita bisa menunggu 1 jam 2 jam seperti itu atau harian. Jadi saya ambil contoh dari sisi pemasarannya. Kalau dari segi budayanya teman-teman sering atau pernah lihat konten kreator ya, si Vicky Naki gitu ya. Vicky Naki itu bukan ngomong bahasa asingnya tok gitu loh, tapi dia belajar tentang kebudayaannya. Nggak semata-mata dia pinter ngomong bahasa Inggris, dia bisa lari kemana, nggak kayak gitu juga. Dan akhirnya, saya nggak ngerti ya gimmick ataupun gimana, dan akhirnya dia mendapatkan pasangan, kalau nggak salah dari mana, Rusia apa ya kalau nggak salah. Itu loh. Itu dampak dari Fuca sebenarnya. Dari budaya. Nah, itu contohnya. Gitu, Levina. Yang lain silahkan. Yang lain saya persilahkan. Ada yang ingin bertanya? Halo? Saya Pak, Iya, Rahma, silahkan. pandemi itu kan membuat kita menjadi lebih adaptif dan inovatif dalam menjalankannya ya. Oke. Bagaimana agar dapat berkolaborasi dalam budaya yang di era saat ini? Oke, pandemi ya, kebudayaan. Em, Kebudayaan open camp, contohnya kebudayaan open camp, ya. Kebudayaan open camp itu muncul ketika COVID sebenarnya. Tapi kalau kita tarik mundur di beberapa tahun yang lalu, di luar negeri itu udah mulai webinar lama sebenarnya. Indonesia kena COVID tahun 2020 memaksa sekolahan SD ya, SD, SMP, SMA sampai kuliah itu dia memaksa ya, dalam tanda kutip memaksa tapi dalam tujuan positif, memaksa kita untuk beradaptasi. Kayak contoh nih kayak gini, etikanya kita akan memindahkan etika kita secara fisik ke dalam digital. Kita ngobrol itu tatap muka, betul ya? Nah, bagaimana dengan tatap maya? Tatap maya itu harus open cam, tapi nggak bisa juga dipaksakan loh. Kok gimana sih Pak yang bener tuh? Kayak gitu loh. Ya sekarang kan sinyal belum tentu full signal, ya. Device, kamera ada depan belakang belum tentu bener semuanya, gitu loh. Ada HP hidup layarnya nggak jelas, contoh seperti itu. Kita nggak bisa Di memaksa. ujung jalan. Halo. Oke, terima kasih Irfan. Suaranya bagus sekali. Oh, Eh, maaf Pak. iya, Maaf nggak Pak. apa-apa. Saya Iya lanjutkan Pak. lagi ya. Nah, contoh open cam tadi ya. Jadi ketika kita sudah masuk ke pasca pandemi, kita sudah dalam tanda kutip ya, jarang. Tapi kita bisa nggak menggunakan platform Zoom, menggunakan platform Google Meet contohnya? Masih bisa. Karena kita sudah beradaptasi. Bayangkan yang nggak beradaptasi loh. Sudah tahu sinyalnya bagus, dia nggak mau beradaptasi. Ya sudah, wassalam. Dia agak susah untuk berkembang. Itu gampangnya aja. Open cam, miking contohnya. Ya, kita ingin bertanya sama halnya kayak gini. Ketika saya ingin ke kamar mandi, saya angkat tangan dulu, baru diri. Bukan utuk-utuk langsung ketemu saya, Pak, mau ke kamar mandi, nggak bisa. Online pun ada caranya seperti itu. Begitu ya. Baik, kolom chat sekarang sudah saya buka. Ya, tadi saya batasin 2 pertanyaan. Nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa masukkan ke kolom. Nanti akan saya apa namanya? Akan saya rekap ya. Akan saya rekap. Nanti akan saya absen dari situ. Absen ya. Saya cek yang nggak hadir. Ya, absen itu kan nggak hadir gitu ya. Yang hadir-hadir nanti saya cek di situ. Nanti silahkan teman-teman di sini. Saya udah buka kolom chatnya. Silahkan tulis apa yang sudah kalian pelajarin pada pertemuan kali ini. Silakan saya berikan waktu 2 menit cukup ya. Silakan, waktu dan tempat saya persilakan. Silakan ketik di kolom chat. Silakan, sudah ngetik semuanya?
Oke, Aldi, pentingnya beradaptasi dengan budaya digital. Baik, terima kasih Aldi. Yang lain? Oke, kita belajar mengenai tantangan. Tantangan demi tujuan organisasi ya dalam konteks kebudayaan. Pentingnya menyiapkan diri agar bisa berkembang ke depannya, Pak. Oke, good, Irfan. Terima kasih banyak. Oke, yang lain? Baik, sambil menunggu saya tutup dulu kolom chatnya. Saya akan share screen kan di bagian sini ya, baca. Nah, ada assessment di sini ya. Baiklah, yang pertama adalah carilah perusahaan. Ya, saya ulangin lagi, carilah perusahaan multinasional di kanal Google, YouTube, dan lain sebagainya. Oke, untuk apa? Untuk kalian amatin dan kalian kaji, buatlah resume. Seperti contoh nih, di perusahaan Unilever. Unilever tuh di Indonesia, Unilever Indonesia itu asalnya mana aja penduduknya. Sedapat kalian, nanti kita diskusikan ketika kita ketemu ya. Lalu di sini dikumpulkan dalam bentuk presentasi, ya, diupload di YouTube, atau bisa presentasi langsung. Ya, nanti maksimal pengerjaan adalah 3 kali 24 jam, berarti kurang lebih 3 hari. Itu. Baik, di sini ada Levina ya terakhir, era Fucha merupakan perubahan era cepat. Oke. Dan banyak faktor. Saya harap dari mata kuliah kita dalam kesempatan kali ini teman-teman tahu ya bagaimana menghadapi era Fucha, era ketidakjelasan, era digital dan sebagainya. Di situ karena teman-teman di sini adalah agent of change sekali lagi. Ya, sekali lagi adalah agent of change yang perlu merubah ya tempat kalian, lalu provinsi kalian, Indonesia khususnya seperti dan mungkin dunia. Itulah harapan daripada agent of change. Tuh, baik. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pada Dharma Penelitian, roadmap penelitian saya memiliki fokus kepada pengembangan UMKM sebanyak 39%, pengembangan SDM sebanyak 39%, dan kewirausahaan sebanyak 22%. Dari tahun 2019 hingga 2022 bersama rekan sejawat saya sebanyak 19 publikasi. Dari keseluruhan karya saya, terdapat 2 penelitian yang didanai, yaitu yang pertama dengan judul Studi Eksplorasi Entrepreneur Intentions berdasarkan Theory of Learned Behavior dan Theory of Entrepreneurial Event pada mahasiswa IIB Dharma Jaya sebagai anggota pada tahun 2021 dan Desain Pelayanan Perpustakaan Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya dengan pendekatan model Kano sebagai ketua pada tahun 2022. Keduanya merupakan hasil pendanaan hibah institusi dan melibatkan mahasiswa dalam prosesnya. Terdapat karya saya bersama rekan sejawat saya yang saya anggap fenomenal. Yang pertama adalah analisis gugus kendali mutu atau GKM dan produktivitas kerja pada usaha mikro, kecil, dan menengah di Lampung pada tahun 2019. Yang kedua adalah Implementations of C4.5 Algorithm for Micro, Small, and Medium Enterprises Classifications pada tahun 2021. Kedua karya tersebut menurut saya penting, di mana yang pertama adalah gugus kendali mutu sangat perlu dilakukan oleh UMKM. Dalam konteks UMKM, gugus kendali mutu dapat membantu pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam produksi, mengurangi biaya produksi, meningkatkan kualitas produk atau jasa, dan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Dengan menerapkan gugus kendali mutu, UMKM dapat memastikan bahwa produk atau jasa yang dihasilkan selalu berkualitas tinggi dan selalu dengan kebutuhan dan harapan pelanggan. Selanjutnya, dengan judul Implementations of C4.5 Algorithms for Micro, Small, and Medium Enterprises Classifications pada tahun 2021 merupakan tema penelitian saya yang berkolaborasi dengan keilmuan lain, yaitu teknologi informasi, bisnis, dan pengembangan SDM dengan objek penelitian yaitu adalah UMKM.
Pada penelitian ini dilakukan pendataan dengan didapatkan dengan total 3.808 data UMKM yang tersebar di 11 kecamatan di Kabupaten Pesawaran. Nah, dari data tersebut itulah diklasifikasikan dalam bentuk di mana dia dalam bentuk mikro, small, dan medium. Nah, hasil dari penelitiannya didapatkan hasil klasifikasi pada UMKM secara rinci. Harapannya pada penelitian tersebut dapat membantu UMKM dari segi pendanaan dan alur kerja sehingga tidak muncul kegamangan pada alur UMKM tersebut. Penelitian ini juga merupakan publikasi yang fenomenal karena menurut saya masuk ke dalam Scopus Index Q2. Dari publikasi saya ada beberapa karya ilmiah yang masuk ke dalam jurnal nasional bereputasi dan internasional bereputasi. Yang pertama adalah The Improvement of Personal Service in Micro, Small, Medium Enterprises Marketplace Using a Rank-Based Collaborative Filtering Approach, Conference IEEE Indexed. Lalu selanjutnya adalah The Recommendation System for Increasing the Independence of Micro, Small, and Medium Enterprises Using Normalized Rating Frequency atau NRF Method, Conference IEEE Index. Yang ketiga adalah Model Profit Economic on Female Workers in Indonesia, Copernicus Index. The Role of Positive Effects Mediators on Person, Organizations, Fits, and Job Satisfaction, Sinta 5 Index. Untuk lebih lanjut, saya akan berkomitmen untuk menaikkan level hibah saya pada hibah kementerian untuk meningkatkan mutu saya sebagai peneliti pada tahun selanjutnya. Langkah-langkah yang akan saya lakukan adalah meningkatkan jenjang akademik yang saat ini merupakan lektor untuk terus berkompetisi secara administratif dan kelayakan. Lebih jauh lagi, saya merencanakan studi lanjut S3 pada tahun 2025 dalam rangka pula meningkatkan mutu pendidikan dan penelitian saya secara keilmuan. Ini merupakan list of publication saya. Selanjutnya adalah Dharma Pengabdian. Terdapat satu pengabdian yang didanai yaitu pelatihan dengan judul Startup Digital dan Digital Marketing bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Metro pada tahun 2021, dan satu pengabdian mandiri dengan judul Penggunaan Media Sosial sebagai Media Promosi UMKM Jamur Jungle di Lampung Selatan pada tahun 2022. Kegiatan pengabdian ini melibatkan mahasiswa pada prosesnya. Untuk tautan publikasi ilmiah dapat diakses dari 3 kanal. Yang pertama adalah Google Scholar, yang kedua adalah Sinta ID, yang keempat adalah Research ID, yang terakhir adalah Scopus Author ID. Terima kasih, demikian penyampaian saya tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Saya Yan Aditya Pratama dari Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.